di sini akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan kelompok 1 yang berjudul Konsep tumbuh kembang anak. 1. Definisi tumbuh kembang anak. Pertumbuhan atau growth adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya jumlah, ukuran, dimensi pada tingkat sel organ maupun individu. Anak tidak hanya bertambah besar secara fisik, melainkan juga ukuran dan struktur organ-organ tubuh dan otak. Sedangkan perkembangan menurut para ahli merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat proses kematangan dan pengalaman, terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dimaksudkan bahwa perkembangan merupakan proses perubahan individu yang terjadi dari kematangan kemampuan seseorang seusia normal, dan pengalaman merupakan instruksi dari individu dan lingkungan sekitar. 2. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. A. Aspek pertumbuhan. Untuk menilai pertumbuhan anak dilakukan dengan pengukuran antropometri. Pengukuran antropometri meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala, lingkaran lengan atas, dan lingkaran dada. Sedangkan yang B. Aspek perkembangan. 1. Aspek motorik kasar atau gross motor. Yang kedua, motorik halus atau fine motor skill. Yang ketiga, bahasa atau language. Yang keempat, sosial dan kemandirian. Adapun karakteristik tumbuh kembang anak usia dini. A. Ciri pertumbuhan, yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi tubuh, hilangnya ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-ciri baru. B. Ciri-ciri perkembangan meliputi perubahan yang terjadi bersamaan dengan pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi. Misalnya, perkembangan sistem reproduksi disertai dengan perubahan organ kelamin. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh secara umum, perubahan proporsi tubuh, berubahnya ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-ciri baru sebagai tanda kematangan suatu organ tubuh tertentu. C. Deteksi tumbuh kembang anak usia dini. Ada 3 jenis deteksi dini, yaitu deteksi dini penyimpangan pertumbuhan, deteksi dini penyimpangan perkembangan, dan deteksi dini penyimpangan sosial emosional. Yang D. Optimalisasi tumbuh kembang anak usia dini. Tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh faktor perawatan dan pengasuhan anak yang baik. Perawatan mengacu kepada pemberian nutrisi yang baik, sementara pengasuhan mengacu kepada tersedianya lingkungan yang kondusif secara psikologis baik anak. Pola pengasuhan anak dan stimulasi akan mengacu optimalisasi perkembangan seorang anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari kelompok ini. Kelebihannya yaitu pada makalah tumbuh kembang anak, materi yang dipaparkan oleh kelompok ini sudah cukup baik, bagus, dan lengkap. Serta kekurangan dari kelompok ini mungkin pas di bagian kesimpulan inti dari makalahnya saja, jangan terlalu panjang dan agak dirapihkan sedikit makalahnya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari kelompok 2. Kebutuhan anak asuh. Kebutuhan asuh merupakan kebutuhan fisik dan biologis yang akan berpengaruh terhadap kecerdasan anak. Indikatornya, perawatan dan kesehatan, zat gizi seimbang, kebersihan diri dan lingkungan, pakaian, kesegaran jasmani, dan rekreasi. Apa itu asah? Sajono dan Rosli menyebutkan bahwa kebutuhan asah merupakan kebutuhan rangsangan atau stimulasi yang dapat meningkatkan perkembangan kecerdasan anak secara optimal. Kebutuhan asah atau kebutuhan stimulasi merupakan awal dari proses pembelajaran yang mendidik dan merangsang perkembangan anak yang dilatih sedini mungkin, utamanya pada anak usia 4-5 tahun yang merupakan masa golden age anak. Latihan dan perangsangan perkembangan anak sedini mungkin akan membentuk etika, kepribadian yang baik, arif, dan memiliki kecerdasan serta kemandirian, keterampilan, dan produktivitas yang baik.
ASIH. Kebutuhan ASIH merupakan kebutuhan bayi guna mendukung perkembangan emosi, kasih sayang, dan spiritual anak. Kebutuhan ASIH juga dapat memberikan rasa aman jika dapat terpenuhi dengan cara kontak fisik dan psikis sedini mungkin dengan ibu. Pemenuhan kebutuhan ASIH dipenuhi dengan tindak mengutamakan hukuman pada anak dengan kemarahan. Namun orang tua dapat lebih banyak memberikan contoh bagi anak yang penuh kasih sayang. Dan Sojono menggolongkan kebutuhan ASIH menjadi beberapa, yaitu kasih sayang orang tua, rasa aman dan nyaman, harga diri, dukungan dan dorongan, mandiri, kebutuhan untuk mendapatkan pengalaman, kesempatan, rasa yang dimiliki. Pertumbuhan janin 1. Bulan pertama sampai minggu ke-1 dan 4. Bulan kedua minggu ke-5 dan 8. Bulan ketiga minggu ke-9 dan ke-13. Bulan keempat minggu ke-14 dan 17. Minggu ke-5 minggu ke-18 dan 22, bulan ke-6 minggu ke-23 dan 27, bulan ke-7 minggu ke-28 sampai 31, bulan ke-8 minggu ke-32 sampai 35, dan bulan ke-9 minggu ke-30 dan 40. Teori perkembangan anak. Teori nativisme atau teori yang berorientasi pada biologi. Aliran nativisme berasal dari kata natus atau lahir, nativis atau pembawaan yang ajarannya memandang manusia adalah sejak lahir telah membawa sesuatu yang kekuatan yang disebut potensi atau dasar. Teori empiris atau teori lingkungan. Teori empiris atau aliran empiris bertentangan dengan paham aliran nativisme. Empiri atau pengalaman tidak mengakui adanya pembawaan atau potensi di bawah lahir manusia. Teori converge. Aliran konversi berasal dari kata konvergen, artinya bersifat menuju satu titik pertemuan. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu itu baik dasar, bakat, keturunan, maupun lingkungan. Kedua-keduanya memainkan peranan penting. Teori psikodinamika. Teori psikodinamika adalah teori yang berupaya menjelaskan hakikat perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang sangat diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Kekurangan dan kelebihan dari kelompok 2 yaitu pemaparan. Kelebihannya yaitu pemaparan materi yang disampaikan udah cukup jelas, lengkap, dan bagus. Cuman kurangnya pas di bagian kehamilan dan pertumbuhan janin pas di bulan pertama sampai seterusnya. Mungkin dikasih gambar atau contohnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari kelompok 3 yang berjudul perawatan bayi dan kedokteran, perawatan ibu hamil dan perkembangan janin dari 0 bulan sampai lahir, dan tahapan merawat bayi dan manfaat ASIH. Perawatan ibu hamil atau perkembangan janin 0 bulan sampai lahir. 1. Perawatan bulan 1, perkembangan janin bulan 1. Perkembangan janin bulan 1. Tahapan perkembangan janin pada bulan pertama dimulai dengan terbentuknya kantung kehamilan yang berfungsi untuk melindungi janin dan dari air ketuban. Pada bulan pertama ini juga mulai terbentuk plasenta yang berfungsi menyalurkan makanan atau nutrisi yang tubuh ibu hamil ke janinnya. Selain itu, di bulan pertama ini juga sudah mulai terjadi sirkulasi darah dalam tubuh janin tersebut. Perkembangan janin bulan 2 yaitu perkembangan janin pada bulan kedua. Bayi sudah akan mulai berkembang dan wajahnya mulai terbentuk. Bakal telinga sudah mulai tampak sebagian lipat pada bagian kanan dan kiri kepalanya. Seiring dengan hal tersebut, mulai tampak pula calon lengan, kaki, dan ibu jari jemarinya. Selain itu, saraf pusat atau otot-otot saraf, tulang belakang, serta saluran pencernaan. Pada bulan perkembangan janin bulan ketiga, pada tahapan ini ditunjukkan dengan tahapan hampir terbentuk sempurna semua bagian tubuh bayi. Tangannya akan mulai bisa mengepal dan kuku-kuku juga mulai dapat bertumbuh. 4. Perawatan ibu hamil dan perkembangan janin pada bulan keempat.
Perkembangan janin 4 bulan. Tahapan perkembangan janin di usia kehamilan ini menunjukkan keadaan yang sudah semakin lengkap. Bagian-bagian tubuh seperti tangan, kaki, wajah, dan dapat dilihat dengan jelas. Oleh karena itu, pemeriksaan USG sebaiknya dilakukan pada usia kehamilan keempat. Perawatan ibu hamil dan perkembangan janin pada bulan kelima. Pada tahapan perkembangan janin ini, pada bulan kelima, gerakan janin akan terasa semakin kencang. Untuk melatih otot-otot di bulan ini juga, kepala janin sudah mulai ditumbuhi rambut halus, begitupun dengan kakinya. Seluruh kulit bayi mulai tertutup oleh lapisan putih yang berfungsi untuk mencegah bayi terkena cairan ketuban secara langsung saat kelak ia dilahirkan. Selanjutnya, pada perawatan ibu hamil dalam perkembangan janin di bulan ke-6, perkembangan janin usia 6 bulan, keriput pada kulit bayi mulai terbentuk, pembuluh darah masih bisa terlihat karena kulit sangat tipis, terutama pada daerah sekitar perut. Pada bulan ini, bayi sudah dapat membuka dan menutup kelopak matanya dan sudah dapat mendengarkan suara-suara dari luar perut. Ketujuh, pada bulan ke-7 ini, perkembangan janin 7 bulan, janin sudah dapat merespon suara-suara yang didengarnya dari luar perut dan dia juga sudah dapat merasakan adanya cahaya. Pada usia kehamilan ini, pertumbuhan tubuh bayi Anda akan semakin pesat, tubuhnya semakin besar dan Anda bisa merasakan ketika bayi berganti posisi. Perawatan ibu hamil perkembangan janin ke-8 bulan, lemak dan kulit semakin banyak sehingga kulit bayi tidak lagi tampak keriput. Pendengaran dan penglihatan bayi juga semakin dapat berfungsi dengan baik, begitupun sistem dalam tubuhnya. Perkembangan janin ke-8 bulan, perkembangan paru-paru semakin baik dan sudah dapat berfungsi. Tubuhnya akan memutar dengan posisi kepala berada di jalan lahir. Di bulan ini Anda akan semakin dekat dengan persalinan. Tahapan merawat bayi: tali pusat, mata bayi, kulit kepala, rambut, hidung, telinga, mulut, kuku, dan pantat bayi. Adapun manfaat ASI: 1. Baik untuk saluran pencernaan. 2. Memperkuat antibodi. Ketiga, mengurangi resiko penyakit. Keempat, membantu perkembangan otak lebih optimal. 5. Mengurangi resiko sudden infant death syndrome. 6. Mencegah terjadinya alergi. Ketujuh, membantu mengontrol berat badan. Ke-8, melindungi dari penyakit kronis. Ke-9, melindungi dari eksim. 10, hubungan dengan anak lebih dekat. 11, mencegah penyakit menular. Ke-12, membuat vaksin lebih efektif. Dan ke-13, menjadi kondisi gigi. Adapun manfaat ASI eksklusif bagi ibu: A. Menurunkan resiko kanker payudara dan ovarium. B. Membantu menurunkan berat badan. C. Menurunkan resiko osteoporosis. D. Menurunkan resiko depresi. Yang terakhir, mencegah menstruasi. Kelebihan dan kekurangan dari kelompok 3 ini yaitu kelebihannya: pada makalah perawatan bayi dan kedokteran perawat ibu hamil perkembangan janin dari 0 sampai lahir, tahapan merawat bayi dan manfaat ASI, yaitu materi yang dipaparkan dan dibuat oleh kelompok 3 ini sudah baik, bagus, dan sudah cukup jelas dan lengkap. Dan kekurangannya mungkin pas bagian pembahasan perkembangan janin 0 bulan sampai lahir, itu mungkin bisa dikasih gambarannya biar bisa lebih jelas dan mengerti. Dan mungkin pas di bagian kesimpulan jangan manfaat ASINya aja, melainkan pembahasan keseluruhan inti dari isi makalah tersebut. Terima kasih.